Rencana bisnis atau business plan, produk atau jasa konsultasi, medical cafe and resto, penyusun rencana bisnis, Miti John Andreson, NIM 2200 302124, kelas 2B1. Deskripsi usaha, diidentifikasi berdasarkan hasil wawancara dengan klien. A. Data perusahaan, nama usaha Medical Cafe and Resto. B. Tempat, Nanggra, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41281. C. Basis usaha, perusahaan berkembang atau menengah. D. Bentuk usaha, kuliner. B. Data pengusaha, nama Miti John Andreson. B. Tempat dan tanggal lahir, Jakarta 2 September 2002. C. Pendidikan, SMK Perhotelan, sedang menempuh S1 program studi manajemen perhotelan SE. D. Kualifikasi profesi perhotelan. C. Struktur organisasi, pimpinan perusahaan Miti John Andreson, pemilik sekaligus pimpinan perusahaan, bertanggung jawab jalannya perusahaan, pengambil keputusan tertinggi, serta pembuat aturan kerja. B. Bagian operasi produksi, Budi Santoso. Pertama, sebagai kepala produksi. Kedua, bertanggung jawab jalannya produksi. Ketiga, menjaga kebersihan produk. Dan keempat, mengemas hasil produksi. C. Bagian jaminan mutu, Putri Calia. Pertama, bertanggung jawab atas mutu dan kualitas produk yang dihasilkan. Kedua, melakukan quality control terhadap produk yang akan dijual. Ketiga, memastikan memakai bahan baku yang berkualitas dan menjaga hygiene dan sanitasi produk dan alat. D. Alasan pemilihan bisnis, karena makanan dan minuman dikonsumsi kapanpun. Produk kami menggunakan bahan berkualitas dan terjamin mutu kualitasnya, serta mendapatkan bahan baku dengan mudah. 2. Analisa pemasaran, diidentifikasi berdasarkan 5S. A. Produk yang kami produksi adalah berbagai macam makanan dan minuman. Produk diproduksi dan dipasarkan dalam bentuk satuan. B. Lokasi distribusi, lokasi pemasaran bersifat nasional. Pelanggan dapat membeli secara langsung secara offline store. C. Harga terjangkau, 3K, 5K per pieces. Harga disesuaikan dengan segmen pasar, yaitu kalangan menengah hingga ke atas. D. Promosi melewati digital marketing seperti Traveloka, influencer, dan Instagram. 3. Analisis operasional, diidentifikasi berdasarkan produk dan produksi. A. Desain produk. Yang pertama, nama produk jasa nasi goreng kampung. 2. Karakteristik produk atau jasa, makanan kami dibuat dengan cara kukus dan digoreng. Terdapat berbagai macam makanan serta minuman. 3. Manfaat produk, makanan yang kami sajikan menggunakan bahan fresh serta terdapat makanan ringan yang dapat menemani Anda ketika berkumpul bersama teman atau keluarga. B. Proses produksi. Bahan: 1. Ayam goreng, 2. Telur, 3. Bawang putih, 4. Sambal, 5. Bumbu kering, 6. Nasi putih, 7. Kecap manis, 8. Sayuran. Cara membuat: yang pertama, potong sayuran serta haluskan bawang putih. Kedua, tumis bawang dan telur. 3. Masukkan nasi putih, kemudian beri bumbu dan kecap. 4. Goreng ayam goreng dan ditaruh di nasi goreng. Kelima, nasi goreng siap disajikan. Keempat, analisis peluang pasar dan pesaing, diidentifikasi berdasarkan peluang dan tingkat persaingan. A. Analisis peluang pasar. Peluang pasar untuk produksi ini sangatlah besar, karena bahan yang dibutuhkan dapat dicari dengan mudah dan dengan harga terjangkau. Metode pemasaran kami dengan menggunakan Instagram serta influencer. Sasaran pemasaran kami dari kalangan menengah hingga kalangan atas. B. Tingkat persaingan. Melihat situasi di tempat, sepertinya produk yang kami jual akan laku dikarenakan dengan harga terjangkau dan sangat pas untuk ukuran dompet. Kelima, analisis keuangan, dilakukan berdasarkan biaya dan penerimaan, pendapatan, dan RC atau rasio usaha. Yang pertama, A. Analisis biaya usaha dapat dibuat pada lembar kertas terpisah. A. Biaya tetap. Yang pertama, bangunan, jumlah unit 1, harganya 500 juta, jumlah harga 500 juta, masa pakai tanah 10 tahun, penyusutan per tahun adalah 50 juta,
dan penyusutan per bulan adalah 4.166.666,67. 2. Keranjang. Jumlah unit 5, harga 1 pieces 20.000, jumlah harga 100.000, masa pakai 2 tahun, penyusutan per tahun 50.000, penyusutan per bulan 4.166,67. 3. Penggorengan. Jumlah unit 3, jumlah harga 100.000, jumlah harga 300.000, masa pakai 2 tahun, penyusutan per tahun 150.000, penyusutan per bulan 12.500. 4. Kompor. Jumlah unit 2, harga 300.000, jumlah harga 600.000, jumlah masa pakai 5 tahun, penyusutan per tahun 120.000, penyusutan per bulan 10.000. 5. Talenan. Jumlah unit 3 pieces, harga 50.000, jumlah harga 150.000, masa pakai 2 tahun, penyusutan per tahun 75.000, penyusutan per bulan 6.250. 6. Pisau. Jumlah unit 5, harga 50.000, jumlah harga 250.000, masa pakai 5 tahun, penyusutan per tahun 50.000, penyusutan per bulan 4.166,67. Total harga 4.203.750,01. Yang B, biaya variabel. 1. Bahan baku atau pokok. Beras 10 kg, harga 10.000, jumlah harga 100.000. Telur 5 kg, harga 20.000, jumlah harga 100.000. Ayam 5 kg, harga 35.000, jumlah harga 175.000. Bawang putih 2 kg, harga 20.000, jumlah harga 40.000. Sayuran 10 ikat, harga 15.000, jumlah harga 50.000. Sambal 3 kg, 50.000, jumlah harga 150.000. Kedua, bahan pendukung. Gas LPG 5 tabung 30.000, jumlah harga 150.000. Solar 5 liter, harga 5.000, jumlah harga 25.000. Tenaga kerja chef 3 orang 200.000, jumlah harga 600.000. Mengantar pesanan 2 orang, harga 100.000, jumlah harga 200.000. Total biaya variabel 1.690.000. C. Biaya lain-lain per bulan. Yang pertama, transportasi, jumlah 1 per bulan, harga unit 200.000, jumlah harga 200.000. Promosi, jumlah 1 unit per bulan, harga 100.000, jumlah harga 100.000. 3. Listrik 1 bulan, harga unit 200.000, jumlah harga 200.000. Air 1 bulan, harga 100.000, jumlah harga 100.000. 5. Wifi, jumlah unit 1 bulan, harga unit 200.000, jumlah harga 200.000. Total biaya lain-lain 800.000. Penerimaan dan pendapatan RC rasio. Jumlah produksi layanan 50 nasi goreng, harga per unit 30.000, penerimaan per hari 1.500.000, penerimaan per bulan 45 juta, total penerimaan 45 juta. Kemudian pendapatan laba per bulan sama dengan total revenue dikurang total cost, yaitu 45 juta dikurang 800.000 dikurang 1.690.000 dikurang 4.203.750.01. Total keuntungan 38.306.250. Yang keenam, analisis SWOT dilakukan berdasarkan hasil analisa sebelumnya. Strength. Yang pertama, proses pembuatan mudah, kualitas produk terjamin, harga jual cukup murah, tempat penjualan dan konsumen telah tersedia, makanan bervariabel. B. Weakness. Ketidaktahuan masyarakat terhadap kandungan gizi di nasi goreng. Kedua, harga bahan baku yang relatif tidak menentu. C. Opportunities. Pertumbuhan pasar mungkin meningkat. Kedua, masih sedikit pesaing. Threat atau ancaman, munculnya pesaing baru. Kedua, selera konsumen yang berubah-ubah mempengaruhi pembelian produk. E. Kesimpulan. Jadi dengan saya membuat usaha resto dan kafe ini, saya mendapatkan untung yang cukup memuaskan dalam per bulannya. Banyak yang mengkonsumsi makanan, contohnya nasi goreng, serta usaha ini harus segera mungkin direalisasikan karena mendapatkan keuntungan yang lumayan
besar dan membuatnya cukup mudah. Terima kasih telah mendengarkan hasil diskusi saya.